warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, taruna yatim Nusantara yang saya cintai, para pemirsa sekalian yang saya muliakan, pagi hari ini saya mengadakan penjelasan tentang anak-anak yatim yang sudah mulai tinggal di Istana Anak Yatim. Para pemirsa sekalian, untuk itu saya akan menanyakan kepada Pak Ustadz, jadwal mereka ini setelah masuk ke sini sambil menunggu nanti mulai sekolah itu, sekolah umum itu. Oleh karena itu saya ingin tanya, jadwal mereka ini mulai dari bangun jam berapa, terus ngapain saja? Silakan Pak Ustadz. Ya, baik, terima kasih Pak Rato. Untuk kegiatan ini kita sebut masa orientasi. Untuk masa orientasi ini kita sudah aktif setengah 4 harus bangun, ditata kasurnya, dirapikan semua. Lalu sudah ada yang mandi jam 4 sudah kumpul di masjid. Jam 4 untuk kecuali hari Senin atau Selasa Kamis ya. Hari Senin dan Kamis itu ada yang puasa, kita kasih waktu ya, maksudnya agak lebih jam 4:15 sudah di masjid. Jadi, itu jam 4 itu ngapain saja? Jam 4 jadi sudah selesai mandi, sudah harus baris, sudah kumpul di masjid dan sholat tahajud ya. Sholat tahajud untuk persiapan, dan ada yang baca Quran setelahnya. Setelah tahajud baca Al-Quran sambil nunggu subuh ya. Setelah itu subuh ada kegiatan taklim itu ada tajwid, ada mengenai bahasa Arab, vocab, nanti kita isi itu. Setelah itu senam jam 6 mulai senam apel ya, jam 6 pagi sampai jam 7 persiapan mandi, makan. Setelah itu jam berapa makan? Makan jam 7.30 makan. Setelah itu persiapan untuk ke kelas ya. Sambil jam 8 sudah sholat duha, untuk melaksanakan sholat duha bersama-sama. Setelah itu ada taklim lagi, pelajaran ya, nanti ada fikih. Sementara ini diisi dengan pesantrenan ya. Untuk setelahnya sampai sebelum zuhur kita sudah ini persiapan untuk menunaikan sholat zuhur ya. Setelah itu makan siang, setelah zuhur makan siang. Terus setelah itu aktivitas untuk bersih-bersih pakaian ini ya. Istirahat sebentar jam 1 jam. Setelah itu menunggu waktu asar jam 3 ya, jam 3 waktu asar. Lalu setelah itu ada taklim lagi, pelajaran lagi sampai jam 4. Jam 4 itu anak-anak bisa olahraga, ada yang basket, ada sepak bola itu. Setelah itu menunggu maghrib lagi. Anak-anakku, saya mau tanya ini, dengan kondisi seperti ini kalian jenuh nggak atau merasa capek nggak? Ini pertanyaan saya. Jawab semua. Tidak. Merasa tertekan tidak? Tidak. Nah, saya kasih tahu dulu mengapa saya tanya. Karena dulu saya masuk Taruna juga, sebelum masuk di depan pintu sudah ada tulisannya, ragu-ragu pulang saja. Ini juga kalau masih ada yang ragu-ragu, ya pulang aja, jangan nanti ganggu pikiran Anda sendiri, ganggu orang tua juga. Kalau ragu-ragu pulang. Anda ada ragu-ragu nggak? Ada, saya dengar masih ada yang ragu-ragu katanya. Kalau ragu-ragu jangan dipikir-pikir, ragu-ragu pulang. Gantinya banyak, yang ngantri banyak nih di belakang. Makanya sebelum pendidikan umum dimulai, kalau memang ragu-ragu pulang saja. Jangan sampai pikiran kamu terganggu, orang tua kamu keganggu. Saya dengar masih ada yang ingat ibunya gitu ya, biasa ingat ibu. Ya, jadi menurut saya kalau ragu-ragu jangan sampai nanti mengganggu temannya, juga dirinya sendiri, ya orang tuanya yang di rumah. Mendingan pulang kan gitu. Di sini kalian akan dididik menjadi orang-orang yang berguna nanti.
Saya sendiri kan cerita soal saya sendiri supaya kalian tahu. Saya lulus SD sudah pisah orang tua, jauh. Kalian sudah lulus SMP kan sudah gede. Saya SD loh. Naik sepeda, rumah saya di Boyolali, saya sekolahnya jadi Karanganyar. Lo yang tahu daerah sana, rumah saya di Boyolali Kabupaten. Lewat kota Solo, sekolah saya di Kabupaten Karanganyar, SD, lulus SD. Naik sepeda, jam 4 pagi berangkat, jam 7 sampai sekolahan. Pulangnya jam 4 sore balik rumah. Kalian ini enggak, sudah SMP. Enggak bisa sepeda lagi, enggak kemana, enggak suruh jalan apa. Ini hanya contoh saja. Ya, apalagi yang masih itu kamu nanti akan memuliakan orang tuamu. Ya, kalian ragu-ragu nggak? Siap. Ya, itu yang mau saya. Tapi kalau dengar masih ada satu orang yang ragu-ragu. Katanya waktu diantar ke sini, ibunya pulang nangis katanya. Udah SMP masih nangis. Saya SD aja nggak nangis. Bayangkan. Seorang sudah lulusan SMP, SD, sudah lulus SMP ya, ditinggal ibunya nangis itu kan berarti masih mbok-mbokan kan orang Jawa, ibu-ibuan ya gimana ya masih, ya itu berarti kan dia ragu-ragu ya pulang aja. Tapi kalau terserah saya beri penjelasan kalian mantep ya, lanjut. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Siapa kita? Taruna Yatim Nusantara. Siapa kita? Taruna Yatim Nusantara. Kurang dekat, siapa kita? Taruna Yatim Nusantara. Ada kamera putih di hatimu. Ada. Ada kamera putih di hatimu. Ada.